Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dafa Rahman dari kelas X TKJ akan menjelaskan tentang TKJ, yaitu subnetting dan cara menghitung IP. Pada kesempatan kali ini, jadi apa itu subnetting? Subnetting adalah kegiatan memecah jaringan menjadi beberapa jaringan. Contohnya, sebelum kita masuk ke pemecahan jaringan, saya akan menjelaskan tentang prefix table. Prefix table itu adalah sebuah prefix table di mana jadi setiap prefix itu dari prefix IPv4, kelas C, kelas B, kelas A memiliki prefixnya masing-masing. Untuk pembagian prefix dari kelas B, kelas C, kelas A itu, nah kita bisa melihatnya di sini. Di sini ada kelas C network yang dimana dari 20 sampai 30, 16 sampai 23 itu kelas 16 sampai 23 itu kelas B, dan 8 sampai 15 itu kelas A. Apa perbedaannya? Setiap kelas ini memiliki penggunaan IP yang berbeda-beda. Contoh, kita memakai di kelas C itu fungsinya di sini ada 256 untuk di /24, /25 512, /26 1024, di sini kenapa beda? Nah, di sini ada beberapa perbedaan yang emang enggak kelihatan. Nah, di sini kita lihat di sini untuk host 30 sampai 24 itu 4 8 16 32 64 128 256. Di sini dipakai untuk jaringan host. Contoh host itu adalah IP yang bisa dipakai. Contoh /30 berarti IP yang bisa dipakai itu 4. IP yang bisa dipakai klien itu 2. Satu broadcast, satu network. Nanti saya akan jelaskan tentang broadcast dan network. Di sini ada juga /29, /28, /27, /26, /25, /24. Nah, dari /23 ini itu sudah ribu-ribuan, berarti host IP yang bisa dipakai. Contoh di /16 itu ada sekitar 6553 segini. Nah, di sini host yang bisa dipakai kelihatan tuh. Di /1 itu udah 83.000, cukup banyak. Nah, sekarang setelah kita sudah mengetahui tentang IP host, nah prefix table, kita akan masuk ke subnetting. Subnet atau disebut sebagai subnet. Subnet itu atau subnet network itu adalah kegiatan memecah network jaringan menjadi lebih kecil. Nah, jadi gimana sih sistem subnetting memecahnya menjadi lebih kecil? Menjadi lebih kecil itu maksudnya adalah contoh di /24 itu host yang bisa dipakai 254. Nah, kita ingin memakainya di blok-blok. Nah, contoh kita menyekat blok karyawan 1 bisa memakai 64 host, blok karyawan 2 bisa memakai 64 host, blok karyawan 3 bisa memakai 64 host, blok karyawan 4 bisa memakai 64 host. Jika kita hitung 64 kali 3 sama dengan 254. Jadi yang kita dapatkan itu adalah subnet awalnya, prefix table awalnya yaitu /24. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh di sini. Di sini kita ingin menghitung nih, bagaimana sih cara menghitungnya. Bagaimana cara menghitung subnet table. Nah, contoh di sini kita kesin 2 dulu. Contoh, saya ingin menghitung sebuah subnet table di sini. Prefix dari 192.168.20.254.256 satu untuk broadcast, satu network. Nah, saya akan menjelaskan broadcast dan network lebih dahulu. Broadcast itu adalah sebuah penyebar, dan juga di sini saya juga ada network sebagai network awal. Network awal itu apa sih? Network awal itu adalah sebuah bagian dari jaringan.
saya bilang 254 dikurang 2 itu dikurangi sama broadcast dan juga network. Network awalnya itu ada untuk merouting, jadi itu tuh induk dari semua IP klien yang bisa dipakai. Jika kita ingin merouting, jadi routing itu apa? Routing itu adalah memperkenalkan jaringan ini ke jaringan lain, jadi bisa berinteraksi. Nah, yang di routing itu, yang dikenalkan itu IP networknya. Nah, biasanya network itu ada di awal dan broadcast itu ada di akhir. Saya akan menjelaskan. Contoh di sini kita ada 192, 168, 0, juga ada 1.0. Ini 0 itu adalah /24 nih, /26. Contoh dari /250, 254 nih, 254 itu ada /24. Nah, di sini kita ingin mensubnetnya menjadi /26. Maka untuk set awalnya 168.0.1.0 nih. Ini untuk IP hostnya, IP host dari subnet 26. Nah, untuk IP hostnya. Nah, jika kita ingin menambahkan itunya apa? Nah, untuk penghitungan IP-nya itu dari 0, jadi 0 sampai jadi untuk 64 nanti diulang ini, jadi subnet bisa dipakai itu 98.1.60 62 atau pokoknya broadcast itu ada di akhir. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi 64, kita tambahkan jadi nanti ada 64. Contoh kita kalkulator 64 ditambah dikali 2 sama dengan 128, maka subnet block kedua itu 127. Itu untuk broadcast-nya. Nah, untuk subnet awalnya kan di sini kenapa dikurang 2? Karena untuk network dan juga subnet broadcast 63. Nah, untuk nanti subnet networknya itu untuk subnet networknya 62, 63. Nanti bakal ditambah lagi. Nah, juga mungkin sekarang kita akan menghitung di subnet awal. Contoh, kita dikasih soal untuk menghitung seperti 168 20 titik berapa? 13/28. 28 itu mempunyai subnet block sekitar 16. Cara menghitung gimana? Cara menghitung gini. 32 dikurang 28 itu sama dengan 32 kita kurangi dengan 28 sama dengan 4. Nah, kita hitung 2 pangkat 4 berapa. Jadi dari hasil ini kita hasil sama dengan pangkat. Jadi kita 2 dipangkat dengan hasil seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan nih. Jadi kita berapa? Kita sudah dapat hasilnya sekitar 16. Nih, seperti ini kita 16 nih. Sama tidak 16/26 tuh. Sekitar berapa tuh? Nih, /28 sekitar 16 kalau bisa dipakai. Nah, cara menghitung gimana nih? Cara menghitungnya berarti kita hitung nih. 3 kita hitung 13 kali berapa yang mendekati 16? Di 1 kan. Berarti buat network ini 192.168. Nah, ini networknya sini 20 13. Ini untuk networknya. Dan juga untuk network ini network. Nah, untuk broadcastnya itu 192.168 20 ditambah dengan IP-nya berarti 13 kita tambah dengan 16 berarti sama dengan 29 untuk IP networknya. Untuk IP broadcastnya itu sekitar 29. Nah, ini untuk broadcast. Nah,
Terus kita di sini ingin menghitung IP range, seperti IP range 192 168 20 14 sampai 192 168 20 28, karena 29 sudah dipakai oleh broadcast, 13 sudah dipakai network, jadi kita ini untuk IP range yang bisa dipakai kayak gini. Nah, gimana cara subnet mask? Subnet mask itu sama dengan IP broadcast nih. IP broadcast sama dengan IP prefix. Jadi untuk prefix ini biasanya dipakai di MikroTik, dan untuk subnet mask itu biasa dipakai di dipakai di bagian dipakai di bagian Cisco seperti itu. Nah, cara gimana? 255. Tentu ini IP itu awalnya segitu nih, 255. Nah, terus 256. Nah, 256. Nah, 256 itu dikurang dengan host yang bisa dipakai. Berarti 256 dikurang dengan 16. 256 dikurang dengan 16 sama dengan 240. 240 berarti itu subnet masknya. Subnet mask yang bisa dipakai. Ini untuk subnet masknya. Nah, sampai saat ini inilah cara untuk menghitung IP network, IP broadcast, IP range, subnet mask, dan ini sangat dibutuhkan untuk saat kita ingin membuat sebuah jaringan. Mungkin itu sekian dari saya, penjelasan saya. Nama saya Dapat Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.